Kan Allah katakan ud'uni fastajib lakum, doa kepadaku, minta kepadaku, pasti aku kabulkan, kata Allah. Allah bilang pasti, dan Allah la yukhlifu mi'ad, Allah nggak pernah mungkir dengan janjinya. Kenapa kok kita banyak permintaan tapi Allah nggak mengabulkan? Kata para ulama, kalau hati kita masih berada dalam keimanan dan kita doa sama Allah, itu akan terjadi satu di antara tiga hal. Ibu-ibu doa nih sama Allah, doa, ya Allah tolong ya Allah, pengen punya tanah yang luas ya Allah, pengen nambah rumah lagi ya Allah. Kita minta sama Allah begitu, dan hati kita masih beriman kepada Allah, maka habis kita berdoa, itu satu di antara tiga hal, kata para ulama. Ini dinukilkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Apa tiga hal itu? Nah, ini tiga kenikmatan dunia: sehat badannya, hatinya tenang, dan dia punya yang dimakan di hari itu. Nah, ibu-ibu jangankan hari ini ya Bu ya, 2 tahun ke depan ya, udah aman tuh apa yang mau dimakan gitu ya. Maka fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Allah yang mana yang akan kita dustakan? Ya, luar biasa kenikmatan Allah. Apalagi kenikmatan dunia ini kita sempurnakan dengan ketaatan. Ya, Nabi kita mengatakan raq'ataini qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Orang yang menegakkan sunnah qabliyah subuh 2 rakaat, maka itu jauh lebih baik daripada nilai dunia dan seisinya. Maka mudah-mudahan kenikmatan dunia yang kita miliki, kenikmatan yang sedang mengantarkan kita kepada ketaatan. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, kata beliau, sebuah nikmat yang tidak menambah taat, nikmat yang tidak menambah taat, maka itu hanya ibarat sebuah anugerah yang sedang membungkus azab. Jadi kalau nambah nikmat nggak nambah taat, maka itu hanya ibarat azab yang sedang ditunda. Karena tidak ada satupun kenikmatan yang hari ini kita nikmati kecuali akan menjadi pertanggungjawaban yang besar di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nah, kemari para ummahatul mukminah, para kaum muslimah, mudah-mudahan setiap waktu yang kita lalui, setiap fasilitas nikmat yang kita nikmati, mudah-mudahan mengantarkan kita kepada puncak kemuliaan yang bernama ketaatan. Saya ingin sampaikan satu hal yang paling terpenting pada bab kenikmatan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitabnya Fatawa Al-Mu'asyirah, beliau mengatakan, kata beliau, nikmat yang paling utama itu, nikmat yang paling agung itu bernama ketaatan. Jadi kalau kita rindu duduk di majelis ilmu, ya, kita rindu untuk qiyamul lail, salat malam, kita merasa kurang hari-hari kita kalau kita nggak baca Quran, itu nikmat ketaatan. Dan itu hanya Allah berikan kepada siapa? Kepada hamba-hamba pilihan Allah. Di hadis sahih Muslim, Nabi kita mengatakan, yu'tillahu dunya may yuhib wa man lam yuhib. Dunia ini Allah berikan kepada siapapun. Yang kafir dikasih dunia sama Allah, yang mukmin dikasih dunia sama Allah. Yang rajin ke masjid dikasih harta sama Allah, yang nggak pernah ke masjid dikasih harta sama Allah. Karena dunia bukan ukuran kemuliaan. Kalau harta itu ukuran kemuliaan, ibu-ibu, mungkin Qarun lebih mulia daripada kita. Kalau jabatan itu ukuran kemuliaan, mungkin Fir'aun lebih mulia daripada kita. Kalau dunia ini ukuran kemuliaan, mungkin para nabi nggak diuji sama Allah dengan kefakiran. Ya, kalau dunia ini ukuran kemuliaan, mungkin Allah tidak akan pernah ridho memberikan seteguk air kepada orang-orang kafir. Tapi dunia ini mari kita manfaatkan untuk menjadi sebuah jalan kemuliaan dengan cara kita tidak pernah meninggalkan ketaatan. Sesibuk apapun, kenali prioritas hidup, bahwa hidup ini dalam rangka untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala.
Salawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurahkan juga kepada para keluarga beliau, kepada para sahabatnya, dan kepada kita umatnya yang mudah-mudahan tetap terus istiqamah berjalan di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah yang beliau bawa. Para ummahatul mukminah, hari ini kita mengangkat sebuah tema akidah. Ya, ini kita ambil dari beberapa referensi kitab, di antaranya kitab Jami' al-Ulum wal Hikam karangan dari Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, dan juga kitab Za'adul Ma'ad yang dituliskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Beliau menukilkan tentang sebuah bab tentang idza aradallah ayyan sura abadah, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala ingin membereskan semua urusan dunia hambanya. Namun di pengantar tulisannya beliau mengatakan, kata beliau, kita harus menyadari bahwa kita hidup di dunia ini tempat kita diuji oleh Allah. Dunia tempat kita diuji oleh Allah. Imam Ahmad dalam kitab Mustadnya mengatakan, kata beliau, ad-dunya darul bala. Dunia ini tempat kita diuji oleh Allah. Jadi ibu-ibu, kita ini semakin menjadi orang baik, itu makin berat ujiannya. Kita semakin hijrah menuju kebaikan, itu makin besar godaan untuk menuju kemaksiatan. Banyak halangannya. Dan dunia ini Allah ciptakan bagi orang-orang yang beriman, memang tempat kita berlelah-lelah dalam ketaatan. Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala mengatakan, kata beliau, dunia ini melelahkan, dan ibadah itu melelahkan. Ibadah itu lelah, ibadah itu melelahkan. Namun memang sebaik-baiknya lelah itu lelah dalam ibadah, karena lelah dalam ibadah itu ada hitungan pahalanya. Ibadah yang mungkin gak dilihat sama orang lain, kebaikan yang gak dinilai sama orang lain, di hadapan Allah itu ada hitungannya. Makanya di surat Al-Kahfi ayat 30, Al-Kahfi ayat 30, ya, itu Allah katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat inna la nudhi'u man ajra ahsana 'amala. Jadi Allah itu tidak akan pernah menyia-nyiakan kebaikan. Boleh jadi kebaikan itu bagi orang tidak dinilai, enggak terlihat, tapi teruslah istiqomah dalam kebaikan. Kenapa? Karena dalam urusan agama Allah, kebaikan sekecil apapun itu ada hitungannya. Itu ada hitungannya. Makanya kita kalau pengen berbuat baik, kata para ulama, kalau kita pengen berbuat baik itu, maka jangan terlalu banyak mikirnya. Ya, jangan terlalu banyak mikirnya, segerakan. Ya, segerakan. Karena kebaikan itu, kalau kemudian kita terlalu banyak menghiasinya, terlalu banyak kita mikirnya, itu syaitan menghiasi dengan sesuatu yang berat, sehingga kita memahami kebaikan itu sukar atau sulit untuk kita laksanakan. Jadi segerakan. Nabi kita mengatakan, faiza asbahta fala tantazirul masa. Kalau kalian berada di pagi hari ini, berada di pagi hari dan pengen berbuat baik, fala tantazirul masa, jangan nunggu sore hari. Kalau bikin salah sama orang lain, ibu-ibu, kalau bikin salah sama orang lain, minta maaf segera. Jangan nunggu lebaran tahun depan. Jangan nunggu lebaran tahun depan, kelamaan, ya. Karena nanti sore nggak ada yang jamin kita masih hidup atau tidak. Maka kita harus ingat, dunia ini Allah hadirkan ini sebagai tempat kita diuji oleh Allah. Dalam riwayat Tirmidzi dikatakan, dunia ini tempat kita diberikan berbagai macam banyak masalah. Habis satu masalah, muncul lagi masalah berikutnya.
Habis satu masalah, muncul lagi masalah berikutnya, ya. Dan kapan masalah itu berakhir? Ketika Allah mengambil nyawa kita. Nah, baru masalah selesai, baru kita istirahat. Baru kita istirahat kalau memang kehidupan ini kita hiasi dengan kebaikan. Makanya dalam hadis Nabi disampaikan, kata Nabi kita, ad-dunya sijnul lil muslim. Dunia ini penjara, penjara bagi orang-orang yang beriman. Dunia ini apa? Penjara, penjara bagi orang-orang yang beriman. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan Allah menjaga orang-orang yang beriman itu seperti kita yang sehat menjaga orang sakit. Seperti kita yang sehat menjaga orang sakit. Orang sakit itu kadang-kadang kan banyak keinginannya, kita jagain. Ibu-ibu pernah kan jagain orang di rumah sakit? Kadang dia banyak keinginannya, dia pengen makan ini, makan itu. Kita bilang nggak boleh, ini nggak boleh, kita jaga dia. Kenapa kita jaga? Kata Nabi kita, fa innahu yuhibbu. Kenapa Allah menjaga kita? Karena Allah mencintai kita. Jangan lakukan yang haram, jangan lakukan maksiat, dijaga kita sama Allah. Ibarat orang sehat menjaga orang sakit. Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Kenapa dia mengatakan demikian? Karena dia cinta sama orang yang sakit. Allah cinta sama kita, maka dijaga kita sama Allah. Karena surga kita bukan di dunia. Di mana surga kita? Di akhirat. Ada sebuah kisah yang dinukilkan oleh murid-muridnya Imam Ahmad. Imam Ahmad itu, Bu, ulama yang sangat alim. Muridnya Imam Syafi'i. Dia mampu untuk menghafal 1 juta hadis. 1 juta hadis, Bu. Kalau Quran mah udah lewat dia, gitu ya. Jarang ulama yang bisa menghafal ribuan hadis, tapi dia mampu menghafal 1 juta hadis. Imam Ahmad. Dan kata murid-muridnya, dia itu jarang tidurnya. Hidupnya dihabiskan untuk menuntut ilmu, berdakwah, mensyiarkan agama Allah. Sampai murid-muridnya itu khawatir dengan kesehatannya. Dan muridnya nanya sama dia. Kata muridnya, ya imam, wahai guru kami, mata rawha. Wahai guru kami, antum ini, anda ini, kapan istirahatnya? Setiap hari sibuk belajar, sibuk menuntut ilmu, sibuk beribadah. Sampai kata muridnya, guru kami sehari semalam itu tidurnya tidak melebihi 1 jam, dan selalu dia tertidur dalam keadaan dia menggenggam karya ulama. Tidurnya itu, Bu, diantarin sama kitab-kitab yang dia baca. Tidurnya itu diantarin sama zikir-zikir yang dia baca. Kalau ibu-ibu tidur diantarin sama apa, Bu? Sama baca Facebook, ya. Nggak di sini, di sana. Ya, lagi baca-baca Facebook ketiduran. Nah, lagi baca-baca WA ketiduran. Ini kata Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili, kata beliau, ini tidur yang nggak punya adab, kata beliau, Bu. Tidur yang nggak punya adab. Kenapa nggak punya adab? Karena tidur itu ada adab yang terikat. Ya, kita berwudu, ya kita berzikir, kita membaca doa tidur, itu kan adab tidur. Ya, dan diantara adabnya kata Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis Sahih Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul, kata Aisyah, la yanamu, Nabi itu tidak tidur hatta yaqra tabarakalladzi biyadihil mulk. Nabi itu tidak tidur sampai Nabi membaca tabarakalladzi biyadihil mulk, artinya Nabi membaca surat Al-Mulk. Ditanya sama Aisyah, ya Rasulullah, kenapa engkau ketika mau tidur baca surat Al-Mulk? Kata Nabi, fa innahu, sesungguhnya ayat itu dengan izin Allah akan menyelamatkanmu dari siksaan kubur. Nah, jadi nanti mulai malam ini kalau udah masuk kamar, taruh dulu HP-nya. Ya, baca surat Al-Mulk. Boleh dibaca malam hari, boleh dibaca di waktu zikir pagi atau habis subuh, boleh. Ya, sehingga tidur pun akan bernilai yang ibadah di hadapan Allahu Jalla wa'ala. Nah, Imam Ahmad itu tidurnya begitu sedikit, sibuk untuk mensyiarkan agama Allah. Ditanya sama muridnya, mata rawha, antum ini, anda ini kapan istirahatnya? Berikan sebuah jawaban yang menggugah para pemuda di zamannya. Berikan sebuah jawaban
yang menggugah para pemuda di zamannya. Kata apa? Kata Imam Ahmad, rauhati wa rauhatul mu'minin indama khadamaihi fil jannah. Beliau katakan, kata beliau, istirahatku dan istirahatnya orang-orang yang beriman itu, kata beliau, ketika kaki kita sudah napak di surga. Ya, jadi istirahat kita itu ketika kapan? Kalau kaki kita sudah napak di surga, baru kita istirahat. Sepanjang kita masih hidup, hidup ini untuk kita berjuang menghadapi segala bentuk masalah-masalah, dan kalau kita ikhlas bersabar, Allah akan berikan kebaikan-kebaikan di setiap persoalan kehidupan yang menimpa kita. Jadi istirahatnya kita itu kalau kaki kita udah napak di surga, maka hari ini berlelah-lelahlah dalam kebaikan. Ya, salah satunya kita hadir di majelis ilmu ini, komitmen kita untuk berlelah-lelah dalam kebaikan. Ya, mungkin kita pas mau berangkat banyak godaannya, godaan tontonan acara televisi mungkin, ya, godaan apa lagi? Godaan ajakan nongkrong sama teman-teman, nah, macam-macam godaannya, godaan shopping dan lain-lainnya, gitu kan? Nah, ibu kan kesini bisa nyampe ke sini, bu, itu ibu kan berperang tuh, ya, berperang dengan godaan syaitan. Nah, alhamdulillah kita bisa menangkan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Di sebuah hadis dari Mus'ab bin Sa'id, ya, Nabi kita bersabda, Nabi kita didatangi oleh seorang laki-laki, oleh seorang sahabat. Nabi ditanya, ya, kata beliau kepada Nabi, ya Rasulullah, ayun nasi asaddul bala. Ya Rasul, kata sahabat ini, siapa manusia yang paling besar ujiannya? Orang yang paling besar ujiannya itu siapa? Siapa yang paling besar ujiannya? Nabi kita mengatakan, kata Nabi, yang paling besar ujiannya adalah al-anbiya. Manusia yang paling besar ujiannya adalah para nabi. Kenapa para nabi yang diuji yang paling besar? Karena para nabi yang paling tinggi imannya. Thummal amthal fal amthal. Kemudian yang diuji setelah para nabi adalah orang yang keimannya tinggi dan keimanannya yang kemudian yang tinggi berikutnya. Jadi makin tinggi iman orang itu, makin besar ujiannya, makin besar ujiannya. Kemudian Nabi kita mengatakan, fayubtalar rajul ala hasabi dini. Seseorang itu akan diuji oleh Allah sesuai dengan kadar keimanannya. Jadi orang itu makin tidak beriman, itu makin lepas dari ujian. Jadi iman itu kalau kita berdiri di tepi pantai, kita duduk di tepi pantai, kita lihat ada pohon kelapa. Pohon kelapa itu kan makin tinggi, itu kan makin kuat terpaan angin gelombang yang akan menghantamnya. Itu keimanan. Iman itu makin tinggi, itu makin besar ujiannya. Ustadz, dulu saya sebelum hijrah, Ustadz, sebelum memakai hijab, itu kayaknya hidup anteng-anteng aja, Ustadz. Lancar-lancar aja tuh hidup. Tapi setelah saya memutuskan untuk hijrah, ya, saya memakai hijab, saya rajin ke majelis ilmu. Kenapa, Ustaz? Kok cobaan nggak berhenti-henti mendatangi kehidupan saya? Nah, ini jawabannya, ya, bahwa manusia itu paling tinggi imannya, itu makin besar ujiannya, makin besar ujiannya. Ya, tapi kita tidak usah khawatir. Karena kehidupan dunia ini semuanya permainan. Kehidupan dunia ini semuanya permainan. Di surat Al-Hadid ayat 20, ya, Allah mengatakan, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Dunia ini hanya permainan. Dunia ini hanya permainan dan senda gurau. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya, di surat Ali Imran ayat 185, dan tidaklah kehidupan dunia ini kami berikan kepada kalian kecuali hanya permainan. Kita jangan larut dengan permainan. Ada yang tahu, Bu, main apa tuh namanya tuh anak-anak main apa? Monopoli, ya? Tahu ya main monopoli? Tahu ya, Ibu, ya? Permainan monopoli yang apa tuh? Beli apa tuh? Beli rumah gitu kan? Nah, ya, itu tahu ya.
beli rumah, beli hotel gitu. Nah, dunia kayak begitu. Ya, kita main monopoli, ada yang beli rumah gitu kan. Nanti dia ketemu dengan kolam renang, dia beli kolam renang. Nanti dia ketemu dengan hotel, dia beli hotel. Seolah-olah udah punya dia semuanya tuh. Ketika permainan ditutup, selesai, dilipat kertasnya, mana rumahnya? Nggak ada rumahnya. Namanya juga permainan. Mana hotel yang barusan dia beli? Nggak ada hotelnya. Mana kolam renang yang tadi dia beli? Nggak ada. Udah ditutup tuh kertas monopoli itu, udah ditutup, udah nggak ada lagi yang dia miliki. Inilah dunia, permainan dunia ini. Makanya Umar pernah menemui Rasul sedang tidur di pelepah kurma. Nabi tidur di pelepah kurma, dan kemudian bagian wajah dan punggung Nabi itu tergores-gores oleh pelepah kurma. Umar mengatakan, ya Rasul, limadha? Wahai Rasul, kenapa ini? Dunia itu berada dalam genggamanmu ya Rasul. Engkau mudah untuk mendapatkan dunia. Kenapa engkau nggak raih aja tuh dunia itu? Kata Rasul, untuk apa? Untuk apa, kata Rasul? Ini hanya sementara. Kenapa Rasul bisa mengatakan demikian? Karena Allah sudah memperlihatkan kemuliaan surga, keindahan surga kepada Rasulullah. Rasul menyaksikan kemegahan Persia dan Romawi. Ya, istana Persia itu berwarna putih. Kenapa? Karena dilapisi oleh perak. Istana Romawi itu berwarna kuning karena dilapisi oleh emas. Rasul mengatakan Persia dan Romawi istananya nggak ada apa-apanya dibandingkan keindahan surga. Untuk apa dunia ini, kata Rasul? Nah, jadi artinya kalau hari ini kita memiliki dunia, itu kemuliaan, betul, itu kemuliaan, tapi gunakan dalam rangka untuk meraih kemuliaan akhirat. Segala bentuk fasilitas dunia yang hari ini kita miliki, maka gunakan dalam rangka untuk kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar dunia yang hari ini kita berada di dalamnya menjadi wasilah kemuliaan kita di hari akhirat nanti, insya Allah. Para ummahatul mukminah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kehidupan berbagai macam bentuk masalah-masalah dunia ini, maka kita nggak bisa menghadapinya sendirian. Kita nggak bisa menghadapinya sendirian. Banyak masalah dunia yang harus dibereskan dengan kebesaran Allah, ya. Dan hidup kita akan mulia ketika kita menyelesaikan semua persoalan dunia dan kita menghadirkan kebesaran Allah. Yakinlah, orang yang dikatakan mulia hidupnya itu bukan orang yang tidak punya masalah, bukan orang yang tidak punya masalah. Dan memang di dunia ini nggak ada orang yang tidak punya masalah. Tapi orang yang mulia hidupnya apa? Ketika dia menghadapi sebuah masalah kehidupan dunia, dia melibatkan kebesaran Allah. Dia libatkan kebesaran Allah, dan Allah akan membereskan semua urusan dunianya. Ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini wajib untuk kita yakini. Yakinlah, sepanjang kita yakin beriman dengan kebesaran Allah, inilah solusi untuk membereskan urusan dunia kita. Keyakinan kita yang selama ini yang kurang, keyakinan kita, yakin kita yang boleh jadi kurang berkualitas. Orang kafir dulu aja, Bu, orang kafir dulu itu yakin dengan kebesaran Allah. Apa bunyi surat Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Apa makna Allahus samad? Ibu-ibu, kalau buka tafsirnya, Allahus samad itu punya 36 makna. Punya 36 makna Allahus samad. Ada ulama tafsir mengatakan Allah tempat meminta, Allah tempat bermohon, Allah tempat bersandar, macam-macam. Tapi hebatnya, walaupun punya 36 makna, ulama sepakat dengan satu makna. Ini dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Apa makna itu? Makna Allahus samad? Maknanya adalah Allah lah zat yang maha sempurna, semua makhluk
butuh kepadanya. Ini makna Allahus Samad. Apa Bu? Allah lah zat yang maha sempurna. Dicatat ya Bu ya. Allah lah, yang nggak punya catatan boleh catat di pikirannya, nggak apa-apa, diingat boleh. Allah lah zat yang maha sempurna, semua makhluk butuh kepadanya. Ya. Saya dulu ketika di kampus di Ma'hadul Ulum di Lipia, ini saya menarik ketika ada seorang syekh menjelaskan tentang makna ini. Dia cerita ke kita tentang seorang manusia yang kafir dia tidak menyembah Allah di zaman Rasulullah, dan Rasul pernah dialog dengan dia, namanya Khusaid. Khusaid ini dia kerjanya dia berdagang, dia pulang sore hari, dia taruh barang dagangannya, dan kemudian dia bertemu dengan Rasul. Rasul bilang sama dia, ini bukti Rasul itu Bu, manusia yang gaul, ya. Jadi Nabi kita itu bukan manusia yang tidak gaul Nabi kita, gaul dengan siapapun, berinteraksi dengan siapapun. Makanya kita makin soleh itu harus menjadi mukmin yang baik pergaulannya, ya. Sesama akhwat, bergaul dengan akhwat umpamanya, semakin baik pergaulannya. Jangan menjadi sosok yang eksklusif, yang menutup diri, ya. Bergaul dengan akhwat muslimah yang lainnya. Nabi kita sosok manusia yang gaul. Makanya dalam agama kita dikatakan untuk berinteraksilah dengan siapapun. Itu indahnya Islam. Tapi untuk memilih sahabat nggak boleh dengan siapapun, karena agama mengatakan pilih sahabat yang baik agamanya. Almar'u 'ala dini khalili, karena seseorang itu kualitas agamanya tergantung dengan siapa sahabatnya. Jadi kalau milih sahabat Bu, milih teman curhat gitu ya, milih teman untuk berbagi, itu memang harus dipilah-pilih. Tapi untuk berinteraksi, kita di komplek umpamanya ketemu sama tetangga siapapun dia, apapun agamanya, berinteraksilah, bertegur sapalah. Nah, berinteraksi boleh dengan siapapun, tapi memilih sahabat yang dekat, teman curhat umpamanya, maka pilih yang baik agamanya. Ini agama menetapkan. Nabi berinteraksi dengan siapapun, dan Nabi mengatakan kepada Khusaid, ketika Khusaid ketemu sama Nabi, kata Nabi, ya Khusaid, dipanggil, ya Khusaid, wahai Khusaid, kata Nabi. Nabi bilang, Nabi tanya sama dia, kam ta'budunal yaum ilaha, wahai Khusaid, hari ini engkau nyembah berapa Tuhan? Nah, Nabi nanya, ini bahasa dialog ini. Nabi nanya, Khusaid, hari ini udah nyembah berapa Tuhan? Kata Khusaid, al-yaum, hari ini aku nyembah Tuhan, katanya sab'atan. Apa itu sab'atan? 7. Nah, jadi orang musyrik zaman dulu dia nyembahnya 7, ada 7 Tuhannya. Kata Khusaid, sittatan fil ardi wa wahidatan fis sama. Aku nyembah 6 yang ada di bumi, aku sembah berhala, aku sembah pohon, ya, aku sembah matahari, aku sembah 6 yang ada di bumi, wa wahidan fis sama, dan aku nyembah 1 yang di langit. Siapa 1 yang di langit? Allah. Jadi kalau musyrik zaman dahulu, mereka nyembah Allah dan nyembah Tuhan-Tuhan yang lainnya dalam keyakinan mereka. Nah, itu kata Ustaz, dia nyembah berapa? 7 Tuhan. Tiap hari dia nyembah 7 Tuhan. Nabi tersenyum dan Nabi katakan, nah ini cara dakwah nih. Jadi kalau kita menemukan orang yang kemudian berbeda pendapat dengan kita, nggak usah sinis. Nabi aja dakwah dengan tersenyum kok. Dan apa Nabi bilang, kata Nabi, ya Khusaid, wahai Khusaid, kata Nabi, fa ayyuhum ta'uddu li raqbatika wa rahbatik. Khusaid, kalau engkau lagi susah nih, lagi sulit urusannya, lagi kepepet, itu engkau nyembah Tuhan yang mana? Tuhan yang mana yang engkau sembah? Kata Khusaid, alladzi fis sama. Kalau aku udah kepepet, maka yang aku sembah Tuhan Allah yang ada di langit. Aku tinggalkan yang 6 itu semuanya. Nah, itu musyrik zaman dahulu tuh.
Karena kata Said, aku yakin kalau aku udah minta sama Allah dengan penuh kesungguhan, aku hadirkan hatiku minta, Allah pasti akan bantu aku. Kafir tuh bu, kafir, musyrik itu dibantu sama Allah. Maka bagaimana mungkin kita hari ini yang kita hanya satu-satunya kita menyembah Allah, kita yakin dengan asyhadu an la ilaha illallah, yang bermakna la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Bagaimana mungkin kita enggak yakin dengan pertolongan Allah? Maka cara yang pertama agar Allah membereskan urusan kita, munculkan keyakinan. Selama ini banyak kita minta tapi kita enggak yakin dengan kebesaran Allah. Hati kita meminta, mulut kita meminta, tapi kita enggak yakin dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka minta sama Allah, berdoa sama Allah agar Allah membereskan semua urusan dunia kita. Kata Imam Ahmad, kalau kita udah minta sama Allah, kita kan banyak permintaan ya sama Allah ya, kita udah minta sama Allah enggak dikabulkan sama Allah, kan Allah katakan ud'uni fastajib lakum, doa kepadaku, minta kepadaku, pasti aku kabulkan, kata Allah. Allah bilang pasti, dan Allah la yukhlifu mi'ad, Allah nggak pernah mungkir dengan janjinya. Kenapa kok kita banyak permintaan tapi Allah nggak mengabulkan? Kata para ulama, kalau hati kita masih berada dalam keimanan dan kita doa sama Allah, itu akan terjadi satu di antara tiga hal. Ibu-ibu doa nih sama Allah, doa, ya Allah tolong ya Allah, pengen punya tanah yang luas ya Allah, pengen nambah rumah lagi ya Allah. Kita minta sama Allah begitu, dan kita hati kita masih beriman kepada Allah, maka habis kita berdoa itu satu di antara tiga hal, kata para ulama. Ini dinukilkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Apa tiga hal itu? Yang pertama, permintaan kita akan Allah kabulkan, itu janji Allah. Kalau permintaan kita enggak dikabulin sama Allah, permintaan ini Allah ganti dengan cara Allah menolak mara bahaya dalam kehidupan kita. Kita umpamanya minta mobil, tapi akan ada penyakit yang menimpa kita. Mobil ini enggak Allah kabulkan, tapi penyakit ini Allah hindari dalam kehidupan kita. Ini hadis sahih Bukhari ya. Karena fungsi doa yang paling inti adalah tudfa'ul bala, doa itu menolak perkara yang bahaya. Boleh jadi permintaan kita nggak dikabulkan, tapi Allah menolak yang bahaya yang akan terjadi pada kita. Ini bentuk sayangnya Allah. Yakinlah keputusan Allah lebih indah daripada rencana kita. Itu ingat, kaidahnya adalah keputusan Allah lebih indah daripada rencana kita. Maka kalau kita doa nggak dikabulkan, husnuzon kepada Allah, karena kita hanya minta yang apa yang kita butuhkan, sementara Allah tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kita. Nah, maka apa? Maka husnuzon, berbaik sangka kepada Allah. Kalau Allah nggak mengabulkan dan perkara yang berbahaya tetap menimpa kita, maka yang berlaku yang ketiga, kata Nabi kita. Apa yang ketiga? Hadis sahih Muslim, Nabi mengatakan inna du'aakum uhshiha, doa kalian yang kalian nggak melihat wujudnya di dunia itu jadi tabungan kalian di akhirat. Bayangkan, Allah sayang sama kita. Ada ibu-ibu yang minta, ya Allah kami sudah lama berumah tangga nih ya Allah, udah lama kami berumah tangga, udah tahunan, udah puluhan tahun, tapi sampai detik ini ya Allah kami belum punya anak. Dia doa sama Allah, dia belum punya anak. Apakah Allah zalim? Demi Allah, Allah tidak zalim. Doa yang dia panjatkan kepada Allah dan dia tidak melihat wujudnya di dunia, jadi tabungannya di hari akhirat. Tabungannya, karena boleh jadi bukan anak yang terbaik untuk dia di dunia, tapi Allah siapkan yang terbaik untuk dia di akhirat. Nah, maka cara yang pertama apa? Agar Allah membereskan semua urusan dunia kita, jangan pernah kita meninggalkan doa. Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kaidah yang wajib untuk kita lakukan. Yang kedua, kata para ulama, agar Allah membereskan semua urusan dunia kita dalam kehidupan ini,
menangkan ibadah kepada Allah, menangkan ketaatan kepada Allah, menangkan. Karena tauhid yang sesungguhnya, kita kalau bicara tauhid pada makna teoritis, yang kalau kita baca kitab Al-Aqidatut Tauhid yang dikarang oleh Syekh Shalih Fauzan bin Fauzan itu, tentang tauhid adalah ifradullahi jalla wa ala, mengesahkan Allah dengan perbuatan Allah bi rububiyatihi, atau dengan perbuatan hamba bi uluhiyah, atau dengan asma dan sifatnya, kita tuntas perkara itu. Tapi Imam Ahmad mengatakan tauhid dalam kehidupan adalah memenangkan agama Allah dari semua urusan dunia. Itu tauhid. Makanya sepanjang kita memenangkan urusan agama Allah, yakinlah Allah akan membantu urusan kita. Allah akan membantu urusan kita. Makanya ketika turun surat Al-Jumu'ah tentang perintah Jumat bagi bapak-bapak, ya, ketika Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Ketika Allah mengatakan wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, apabila sudah dikumandangkan kepada kalian azan salat Jumat atau azan salat yang lainnya, segera penuhi panggilan Allah. Kata para ulama kita, wa min syarril amali min indillahi jalla wa ala, di antara amalan yang paling buruk di hadapan Allah, amalan itu dikatakan buruk di hadapan Allah, apa? Ketika azan sudah berkumandang, kalian masih sibuk dengan dunia kalian. Ketika azan berkumandang, kalian masih sibuk ngurusin pekerjaan kalian. Itu adalah syarril ibad. Ini adalah seburuk-buruknya hamba dan seburuk-buruknya amalan. Ibu-ibu, kalau azan berkumandang, kita dengar tuh suara azan, siapa yang manggil kita? Allah yang manggil kita sebenarnya, bukan muazzin. Allah yang manggil kita. Dan ketika panggilan Allah itu lebih rendah daripada pekerjaan kita, itu dosa besar. Bagaimana mungkin Allah akan menolong kita sementara kita menjadikan perintah Allah nomor sekian dalam kehidupan kita? Makanya kan azan itu literatur lafaznya apa? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari salat, mari menuju kemenangan. Jadi orang kalau mau menang dulu ngapain dulu? Salat dulu. Karena panggilan salat lebih dulu daripada panggilan menang. Mau bahagia, salat dulu. Mau tentram, salat dulu. Karena panggilan salat lebih dulu daripada panggilan kebahagiaan. Syarat bahagia itu adalah salat. Itu terkandung dalam literatur azan yang sering kita dengar. Nah, ini ibu-ibu ya. Jadi laksanakan, jangan kita melambat-lambatkan sholat. Perhatikan sebuah hadis yang dibawakan dalam hadis Sahih Muslim. Hadis ini dibawakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Apa kata Nabi kita? Nabi kita mengatakan, la yazalu qaumun yata'akhkharun hatta yu'akhiruhumullah. Ini luar biasa nih hadis. Kata Nabi kita, la yazalu qaumun yata'akhkharun hatta yuakhiruhumullah. Sebuah kaum yang sering melambat-lambatkan sholat, maka Allah akan lambatkan semua urusan dunianya. Allah akan lambatkan semua urusan dunianya. Karirnya lambat, ya, prestasi keluarganya lambat, anaknya lambat. Kalau dia lambat sholatnya, lambat semua urusan dunianya. Nabi yang mengatakan, hadis Sahih Muslim. Ya, la yazalu qaumun yata'akhkharun hatta yuakhiruhumullah. Hati-hati kita melambatkan urusan sholat. Gitu ya, Allah akan bikin lambat semua urusan dunia kita. Makanya ada yang pernah datang kepada Imam Hasan Al-Basri minta nasihat. Maka dia sampaikan nasihat yang terbaik, kata Imam Hasan Al-Basri adalah, islahu sholatakum fa aslihullah hayatakum. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Perbaiki sholatmu, maka Allah perbaiki hidupmu. Kenapa? Begitu banyak masalahmu karena nggak beres sholatmu, nggak beres sholatmu. Ini nasihat yang terbaik. Maka ulama-ulama dahulu kalau melihat orang punya masalah, selalu yang dikatakan, coba cek sholatmu, cek sholatmu. Ya, ini masalah datang lagi dan masalah ini begitu menyiksa,
datang ke ulama, ulama mengatakan cek sholatmu, cek sholatmu. Jangan-jangan ketika engkau sholat asal-asalan, bacanya terburu-buru, pikirannya kemana-mana. Maaf, ini kita ngaji ya, kajian fikih. Ibu-ibu, ini saya sampaikan, ini ngaji. Ada yang datang ke Masjid Nabawi, dia menemui Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Dia bilang, ya Syekh, aku sholatnya udah tepat waktu, aku sholatnya udah menampilkan pakaian yang terbaik, aku sholatnya sudah berupaya untuk menghadirkan hati, kata dia, tapi kenapa banyak masalah yang menyiksaku. Jadi bukan ukuran banyak atau sedikit masalah, tapi dia bilang masalah ini menyiksaku, dan masalah ini telah menghilangkan ketaatan dari anak-anakku, kata dia. Apa kata Syekh bin Baz? Mungkin sholatmu sah, kata dia, mungkin sholatmu benar, tenang, khusyuk, tapi boleh jadi, kata dia, ketika engkau berwudu, mohon maaf ya, ini kalimat fikih ya, ketika engkau berwudu, kata dia, celana dalammu terkena percikan air kencingmu. Ketika engkau berwudu, celana dalammu terkena percikan air kencingmu, dan itu merusak wudu'mu, merusak sholatmu. Begitu detail agama ini bicara tentang syarat sahnya ibadah, karena itu menentukan hubungan kita dengan Allah. Karena ketika hubungan kita rusak dengan Allah, itu akan merusak tatanan kehidupan yang lainnya. Nah, ini ya, maka cek ya, pakaian kita bersih atau tidak, terkena kotoran atau najis atau tidak, karena itu merusak ibadah dan merusak sholat kita. Nah, ya, jadi perbaiki sholat ya. Termasuk orang-orang yang kemudian mereka tidak meninggalkan hari-hari mereka dengan Al-Quran. Jadi kalau kita ingin Allah membereskan urusan dunia kita, jangan pernah setiap hari absen dari baca Quran. Baca Quran minimal, kalau kemudian kita nggak membaca melalui mushaf Quran umpamanya, karena mungkin kita sibuk, bacalah hafalan yang itu ada di kepala kita. Mungkin kita hafal surat-surat pendek, lisan ini absen hariannya adalah baca Quran. Lisan ini absen hariannya adalah baca Quran. Walaupun kita membaca 2 baris 3 baris, jangan pernah kemudian kita absen dari baca Quran. Absensinya kita adalah baca Quran ya. Kenapa? Apa kaitannya Quran dengan Allah bereskan masalah kita? Apa kaitannya? Para ummahat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Quran itu adalah mukjizat yang paling agung, mukjizat nomor wahid, mukjizat nomor 1, dan mengalahkan mukjizat yang sebelumnya. Nabi Musa, apa mukjizatnya? Dia punya tongkat, tongkatnya itu bisa merubah lautan menjadi daratan ya. Nabi Sulaiman, mukjizatnya dia bisa bicara dengan binatang ya, bukan bahasa binatang ya, karena kalau bahasa binatang hari ini orang juga banyak yang ngomong bahasa binatang ya. Keserempet sama motor, dia absen tuh nama binatang semuanya. Nah, tapi itu bukan mukjizat itu ya, bukan mukjizat itu ya. Nabi Sulaiman itu dia bisa memahami bahasa binatang, mukjizat itu. Nabi Ibrahim, apa mukjizatnya? Dilempar ke dalam api, nggak kebakar, apinya jadi kulkas, bukan jadi kulkas ya, artinya nggak kebakar. Nah, itu mukjizat siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad mukjizatnya sallallahu alaihi wasallam Al-Quran, yang lebih baik daripada mukjizat Nabi terdahulu. Kalau mukjizat Nabi terdahulu saja bisa membantu urusan dunia mereka, apalagi Al-Quran. Di Yaman itu ada seorang pasien datang kepada seorang dokter. Dia nanya, ya dokter, kata dia, aku sakit ini. Kata dokter, pulanglah, baca Quran, kata dokter. Disuruh baca Quran, karena Quran itu Allah turunkan sebagai asyifa, sebagai obat ya. Kan kalau kita berobat nih sama dokter nih, berobat sama dokter, dikasih obat ya bu ya. Ketika dikasih obat, kita minum, kata dokter, ini bu, ibu obatnya, minum dalam waktu 3 hari. Kalau 3 hari nggak sembuh, datang lagi.
Kita minum untuk obat 3 hari. 3 hari kita minum, nggak sembuh juga. Kita datang lagi sama dokter. Dok, ini saya udah minum obat 3 hari ini, nggak sembuh juga. Sama dokter dikasih lagi resepnya, dosis obatnya dinaikin. Ibu-ibu garis bawahi kalimat dosis dinaikin. Maka Al-Quran itu begitu caranya. Kita kalau sakit, kita baca Quran, nggak sembuh juga, naikin dosisnya. Naikin dosisnya. Makna naikin dosis itu ada 2 kata para ulama. Pertama, naikin dosis keyakinan kita. Banyak kita baca Quran tapi kita nggak yakin dengan kebesaran Quran. Yang kedua, naikkan kualitas bacaannya. Ternyata kita sakit, baca 1 juz nggak sembuh juga, baca 2 juz. Nggak sembuh juga, baca 2 juz, baca 3 juz. Kapan perlu khatamkan. Itu fungsi Quran. Naikin dosisnya. Maka tidak ada satupun ayat yang Allah turunkan kecuali ayat itu membawa kebaikan untuk kita. Kalau tongkat Nabi Musa alaihi salam saja bisa membantu urusan dunianya, apalagi Quran yang fungsinya untuk membantu urusan dunia dan membantu urusan akhirat kita. Di hadis sahih Muslim Nabi kita mengatakan apa? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabi. Baca Quran karena Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai apa? Sebagai syafaat, sebagai penolong bagi orang-orang yang gemar membacanya. Sampai jam berapa, Bu? Nanti tanya jawabnya sampai jam berapa? Nah, lanjut aja ya. Tanya jawabnya sampai jam berapa? Setengah 11 ya? Sudah kedengaran setengah 11 ya? Oh ya, baik. Baik, alhamdulillah ya, masih panjang waktu kita ya. Nah, ini poinnya. Poin yang kedua, kita akan dibereskan semua urusan dunia kita oleh Allah ketika kemudian kita menolong agama Allah, memprioritaskan agama Allah, memenangkan agama Allah. In tansurullaha yansurukum wa yuthabbit akhdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah pasti akan menolong kalian dan akan mengokohkan posisi kalian di dunia ini. Maka ini adalah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, cara Allah membereskan semua urusan dunia kita dengan cara kita memperbanyak beristighfar. Ya, dalam tulisan kitabnya disebutkan tentang kasratul istighfar, memperbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita datang kepada Allah, kita minta ampun, itu Masya Allah ya, Allah mencintai kita. Allah mencintai kita. Dan Allah akan mewujudkan semua impian dunia kita. Ini janji Allah ya, karena Allah mengatakan di surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12, kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Allah itu maha pengampun. Kalau kita udah minta ampun sama Allah, yursilis samaa 'alaikum midrara, Allah akan turunkan dari langit itu keberkahan, diturunkan hujan oleh Allah. Wa yumditkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Allah akan berikan karunia yang banyak. Allah berikan anak-anak, wa banin, dan harta. Allah berikan surga dan sungai-sungai yang mengalir. Dan Allah kembali keluarkan firman-Nya di surat Hud ayat yang ketiga. Hud ayat yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa an istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Perbanyak istighfar, baca astaghfirullah atau astaghfirullahal azim wa atubu ilaih, atau astaghfirullahal azim wa atubu ilaih, la haula wala quwwata illa billah, atau baca sayyidul istighfar, minta ampun kepada Allah, atau baca kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah, semua urusan itu biarkan Allah yang mengurusnya. Berpasrah diri, tawakal kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka kalau kemudian kita banyak beristighfar dan kita taubat sama Allah, apa kata Allah? Yumatti'akum mata'an hasanan. Maka Allah akan berikan kepada kalian kehidupan yang baik, kehidupan yang tentram. Jadi di antara bentuk fungsi istighfar itu adalah istighfar itu akan mengantarkan kita kepada jalan kebaikan. Makanya di kitab Durusul Yaumiyah yang dikarang oleh Al-Imam Abu Malik,
sunnah-sunnah harian Nabi itu, sunnah-sunnah harian Nabi yang paling utama adalah apa? Beristighfar. Ibu-ibu ingat, istighfar itu sebelum menjadi syarat taubatnya para pendosa, maka itu sebelumnya telah menjadi haknya orang-orang yang beriman. Jadi jangan sampai kalau ada orang bilang sama kita, Bu, istighfar bukan berarti kita pendosa, bukan berarti begitu maknanya. Tapi istighfar itu sebelum jadi haknya pendosa, haknya orang beriman. Karena ayatnya mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubat kepada Allah. Yang Allah suruh taubat dalam ayat itu siapa? Yang beriman. Yang bikin dosa siapa? Pelaku maksiat. Kenapa Allah nggak katakan saja ya ayyuhan nas, wahai manusia, ya, wahai pelaku maksiat, wahai pendosa? Kenapa nggak begitu bunyi ayatnya? Tapi Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, taubat kepada Allah. Makanya Nabi kita nggak pernah punya dosa, tapi Nabi kita adalah manusia yang paling banyak bertaubatnya, yang paling banyak minta ampunnya, karena itu syarat kemuliaan. Makanya kata Abu Bakar As-Siddiq di kitab Aswar min Hayatus Sahabah, apa kata dia? Mustahil antum ngaku beriman tapi lisan antum jarang beristighfar, jarang beristighfar. Karena syarat keimanan itu yang dicontohkan oleh manusia yang terbaik, yang nggak punya dosa, Rasulullah, dan beliau selalu beristighfar. Nah ini, jadi istighfar itu fungsinya tidak hanya penghapus dosa, tapi untuk meninggikan derajat, minta ampun. Ibu-ibu lagi nyetir, istighfar, ya, istighfar dalam hati, astagfirullah, astagfirullah. Ya, lagi nyuci, istighfar, ya, astagfirullah, istighfar. Lagi ngantar anak ke sekolah, istighfar, minta ampun, Bu. Dan jangan pernah meninggalkan sayyidul istighfar, ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, sampai seterusnya. Baca sayyidul istighfar, baca minimal di dua keadaan, kata Nabi. Apa di dua keadaan? Baca habis sholat, yang kedua baca di waktu pagi dan petang. Nabi kita mengatakan dalam hadis Sahih Bukhari, kata Nabi kita, barang siapa yang membaca sayyidul istighfar dengan penuh keimanan dan keyakinan, dia baca di pagi hari, meninggal dia di siang hari, dia masuk surga. Barang siapa yang membaca sayyidul istighfar di sore hari dengan penuh keimanan, meninggal dia di malam hari, dia pasti masuk surga. Kita nggak tahu, ibu-ibu, kapan dan di mana Allah akan mengambil nyawa kita. Maka jaga waktu-waktu kita dengan cara kita memperbanyak apa? Beristighfar, minta ampun kepada Allah. Ya. Istighfar itu mewujudkan semua keinginan yang terbaik dalam pandangan Allah. Ada sebuah kisah menarik dinukilkan dalam kitab Sifatus Safwah. Nama kitabnya Sifatus Safwah. Kisah Imam Ahmad bicara tentang keagungan istighfar. Kisah ini menarik, menggugah para ulama di zamannya. Kisah ini, Imam Ahmad itu tinggal di Baghdad. Suatu hari habis dia melaksanakan sholat subuh, habis dia subuh, tiba-tiba hatinya terdorong pengen ke Basrah. Baghdad dan Basrah itu kan sama-sama di kota Irak. Jarak Baghdad dengan Basrah itu sekitar 556 kilo. Berarti dari mana? Mungkin dari sini ke Jogja mungkin. Ya, Jogja atau Semarang, pokoknya kisaran itulah. Tiba-tiba ada dorongan, nggak tahu munculnya dari mana. Dia nggak mau di Basrah, dia juga nggak tahu mau ketemu sama siapa. Tiba-tiba dia pengen ke Basrah. Ini kisah sahih. Tiba-tiba, masya Allah, ya. Tiba-tiba, ya nggak apa-apa. Dia memperteruskan hatinya. Kemudian dia pergi ke Basrah. Dari Baghdad dia ke Basrah. Dia berjalan kaki. Dia ke Basrah, nyampe di Basrah menjelang waktu maghrib. Nyampe di Basrah dia. Kemudian dia mampir ke masjid. Dia sholat maghrib. Habis maghrib dia menunggu isya. Karena ulama dahulu karakternya kalau habis sholat mereka nunggu sholat berikutnya, terutama maghrib dan isya. Ya, karena dalam hadis sahih dikatakan kalau ada orang yang setia menunggu waktu sholat,
sepanjang dia duduk menunggu waktu sholat, sepanjang itu juga malaikat mendoakannya. Ibu duduk nih menunggu waktu sholat, lama duduknya, malaikat di samping ibu mendoakan ibu. Ditunggu waktu sholat sampai isya datang, isya dia sholat berjamaah. Habis sholat berjamaah isya itu, kemudian habis sholat dia berbaring, kan capek dari Baghdad ke Basra, dia capek, dia berbaring di masjid, tidur-tiduran. Kemudian datang marbotnya. Wah, galak marbotnya. Dia nggak tahu nih kalau yang tiduran ini adalah ulama besar ya di dunia, Imam Ahmad. Zaman dulu mah belum ada itu ya, belum ada Facebook ya, jadi nggak tahu ulama Ahmad tuh gimana sih mukanya, nggak ada yang tahu gitu ya, nggak ada WA gitu ya, nggak ada sosmed, jadi orang nggak tahu kalau dia Imam Ahmad. Sama si marbot dia bilang, hei, kata dia, nggak boleh tiduran di masjid. Diusir dia, diusir Imam Ahmad ini, udah diusir, nyampe di luar di teras masjid. Kemudian masjidnya digembok, dikunci pintunya. Imam Ahmad akhirnya tidur di terasnya. Tiba-tiba ketika dia tidur, datang lagi marbot yang tadi ya apes banget, datang lagi, diusir lagi sampai dipegang bajunya, diusir, didorong-dorong dari awal, terus didorong sampai keluar pintu gerbang, didorong. Dia nggak tahu, tapi Imam Ahmad, ulama dahulu, mereka nggak mau pamer, mereka nggak mau cerita, oh jangan usir saya, ini Imam Ahmad nih, nggak begitu. Dia biarkan aja, biarin. Nyampe di luar masjid, dilihat sama tukang roti. Ternyata tukang roti itu melihat apa, ada orang yang diusir sama marbot. Kata tukang roti dipanggil, ya fulan, karena nggak tahu namanya, ya fulan ta'al, fulan kesini. Katanya nginep aja, dia punya rumah, di rumahnya itu apa, ada warung, dia jual roti. Nah, masya Allah ya. Kemudian Imam Ahmad disuruh untuk kemudian apa, duduk di situ istirahat, dan kemudian mereka semalam itu mereka ngobrol-ngobrol. Kata Imam Ahmad, ada hal yang menarik. Si tukang roti ini ketika dia mengaduk adonannya, lisannya sepanjang dia bekerja itu gak berhenti untuk beristighfar. Ya, dia baca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Gak berhenti lisannya untuk beristighfar. Dia berhenti lisannya beristighfar hanya kalau diajak ngobrol. Kalau diajak ngobrol dia berhenti, dia jawab pertanyaan. Ya, cuma itu dia berhenti. Selebihnya dia istighfar terus. Dia istighfar. Kemudian kata Imam Ahmad, kamu beristighfar seperti ini sudah berapa lama? Dia bilang, sudah cukup lama ya Syekh, sudah cukup lama, kata dia. Dan kata Imam Ahmad, sepanjang kamu beristighfar ini, apa manfaat yang engkau dapatkan? Kata dia, aku dapatkan semuanya. Semua keinginan dunia yang aku inginkan, semuanya telah aku dapatkan. Cuma ada satu keinginan yang sampai detik ini Allah belum mengabulkan. Kata Imam Ahmad, apa itu? Kata dia, aku ingin bertemu dengan ulama besar yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Masya Allah, langsung mereka berpelukan gitu ya, Masya Allah. Kata Imam Ahmad, di waktu subuh di negeri Baghdad, tiba-tiba hatiku dicondongkan oleh Allah ke negeri ini. Tiba-tiba aku tidur di masjid, diusir dari dalam masjid, nyampe di teras didorong-dorong sama marbot masjid. Ternyata ini gara-gara istighfarmu. Ya, ternyata ini apa? Gara-gara istighfarmu ini. Masya Allah, ini dahsyatnya istighfar ya. Dan ini janji Allah, sepanjang kita menemui Allah dengan perasaan yang tadarruan, dengan perasaan yang kita kemudian tunduk kepada Allah, maka Allah akan mewujudkan keinginan kita. Allahu Akbar ya. Para ummahat semuanya, saya teringat dengan sebuah kisah yang viral di Saudi. Kisahnya sudah lama, di tahun 90-an kisahnya. Di Saudi itu ada seorang anak yang dipenjara. Anak itu dipenjara karena berbakti kepada ayahnya. Anak itu dipenjara karena berbakti kepada ayahnya, berbakti kepada orang tuanya. Kok bisa berbakti di penjara? Kisahnya kata para ulama, ini viral di tahun 90-an di Saudi ya. Ada seorang ayah yang terlilit hutang. Hutangnya itu berjumlah 630.000 rial. 630.000 rial. Kalau kita rupiahkan, kalau rial itu
3.900 umpamanya, berarti hutangnya sekitar 2 miliaran hutangnya. Jadi gede itu ya, 2 miliar ya, jadi hutangnya 2 miliar. Dan yang berhutang nggak terima, akhirnya ayahnya ini dipenjara ayah ini. Dan ayah ini sudah berada pada usia yang sangat tua dan sakit-sakitan. Dia tua dan sakit-sakitan. Si anak bilang, tolong penjarakan aku, keluarkan ayahku. Kata hakim, nggak bisa, ayahmu harus bertanggung jawab, harus ayahmu yang dipenjara. Kemudian ayahnya dipenjara beberapa hari karena ayahnya sakit-sakitan. Qadarullah, dengan kehendak Allah, berapa minggu kemudian ayahnya meninggal dunia dalam penjara karena dalam keadaan sakit. Kemudian Masya Allah, kemudian karena hutangnya belum lunas dan yang berhutang tetap menuntut ya, maka anaknya dipanggil, anaknya diadili. Kata hakim, wahai anak, kalau di kisah itu dikatakan bahwa anak itu ketika itu berusia 17 tahun usia anak itu. Oh ya, lagi nih ya, nggak apa-apa. 17 tahun usia anak itu. Kata hakim, wahai anak, ayahmu itu punya hutang 630.000 rial dan kamu harus membayarnya. Kata anak hakim, saya tidak punya uang sebanyak itu. Sekian lama saya bekerja, saya hanya punya uang 10.000 rial. Saya hanya punya uang berapa? 10.000 rial. Kata hakim, kamu jangan macam-macam ya, kamu jangan main-main. Kalau kamu bayar 10.000, masih ada sisa hutang 620.000. Kata anak, hanya itu kemampuanku. Dan engkau harus tahu hakim, 10.000 rial itu aku menabungnya dalam jangka waktu 10 tahun. 10 tahun aku nabungnya baru dapat 10.000 rial. Kata hakim, gini aja, kata hakim, aku berikan kamu kesempatan 3 bulan. 3 bulan kamu nyari duit, lunaskan 630.000 rial ini, dan kalau enggak kamu harus bertanggung jawab. Kata anak, ini enggak mungkin ya wahai hakim, aku nyari 10.000 aja setahun, bagaimana mungkin dikasih waktu 3 bulan? Kata hakimnya, enggak mau tahu, ini kewajibanmu, dikasih waktu 3 bulan. Akhirnya Masya Allah, anak ini kemudian dia bekerja dengan penuh giat untuk menutupi hutang ayahnya. Masya Allah ya. Dan kata para ulama, ketika dia bekerja, ini kisah nyata, ketika dia bekerja, di lisannya tidak berhenti untuk beristighfar, di lisannya tidak berhenti untuk beristighfar, minta ampun kepada Allah. Masuk waktu 3 bulan, akhirnya dia hanya bisa mengumpulkan uang 20.000 rial. Tapi ini udah dahsyat kan, tadi 10.000 aja setahun, ini 20.000 dalam waktu 3 bulan. Dia datang ke hakim, wahai hakim, kata dia, wahai hakim, aku cuma punya duit 30.000 rial ini, dan hanya ini kemampuanku. Kata hakimnya, nggak bisa, masih tersisa hutangmu 600.000, hutang ayahmu. Apa kata dia? Dia katakan, kata dia, wahai hakim, kata dia, wahai hakim, penjarakan aku, wahai hakim. Aku nggak masalah ketika fisikku ini rusak di penjara, aku nggak masalah ketika tubuhku ini rusak di penjara, asalkan ayahku diterima ruhnya oleh Allah. Asalkan ayahku, kata dia, diterima ruhnya oleh Allah, aku nggak ada masalah ketika fisikku rusak, aku di penjara, tapi yang penting ruh ayahku diterima, ayahku terbebas dari hutang ini. Masya Allah, ini permintaan seorang anak. Dan kemudian dia dipenjara. Ketika dia dipenjara, kisah ini viral, kejadian ini viral di tengah-tengah para muhsinin, di tengah para orang-orang kaya yang berada di Saudi. Orang-orang kaya di Saudi mendengarkan kisah ini, dan kemudian hutang anak ini, hutang ayahnya, hanya dalam beberapa hari, nggak nyampe 2 hari, itu kemudian dilunasi semuanya, dan kemudian dia keluar dari penjara. Ini janji Allah, ini janji Allah ya. Sehebat apapun masalah yang menimpa kita, kalau kita ingin dibereskan dengan cara Allah, jangan pernah meninggalkan istighfar.
tunduk kepada Allah, hinakan diri kita di hadapan Allah. Begitu besar kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, dan begitu minim ibadah kita kepada Allah, tapi Allah tetap begitu sayang kepada kita. Maka masalah itu besar karena kita tidak menghadirkan kebesaran Allah. Hadirkan kebesaran Allah. Kita manusia, dan memang kita diberikan kekuatan oleh Allah, terbatas kekuatan kita. Kita manusia, di dunia ini memang betul banyak yang mustahil bagi kita, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka datangkan kebesaran Allah dengan cara kita memperbanyak minta ampun kepada Allah. Tidak ada satupun manusia yang terbaik di zaman dahulu daripada generasi Nabi dan para sahabat dan orang-orang salaf terdahulu, kecuali mereka telah beristighfar dengan lisan-lisan mereka. Bahkan istighfar ini adalah ajarannya Abul Bashar, bapaknya manusia, Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam ketika diusir dari surga, kalimat yang dia ucapkan pertama dia adalah istighfar. Dia katakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, hamba zalim ya Allah. Maka kalau mau hinakan diri kita, hinakan di hadapan Allah. Manusia setinggi apapun jabatannya, sebanyak apapun hartanya, nggak berhak dapatin kehinaan kita, nggak berhak dapatin kehinaan kita, karena kehinaan ini hanya berhak kita berikan kepada Rabb yang paling tinggi, yaitu Allahu Jalla wa'ala. Maka mari para ummahat yang dirahmati Allah, yang disayang oleh Allah, terus istighfar. Istighfar. Ketika setiap penceramah, hampir semua penceramah memulai ceramahnya dengan sebuah ayat yang sangat mulia. Apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Apa itu arti ayat? Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa. Yang Allah inginkan takwa yang sebenarnya, bukan takwa kaleng-kalengan, ya, bukan takwa main-mainan. Yang Allah inginkan adalah takwa yang sebenarnya. Dan Allah katakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali kalian muslim. Kalian muslim. Ayat ini yang di ujung ayat tadi, wala tamutunna, itu janganlah kalian mati kecuali kalian muslim, itu ditafsirkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Apa kata beliau? Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, dia katakan, kata beliau, man 'asha bi syai'in famata 'alaihi. Barang siapa yang hidup dengan sesuatu, man 'asha bi syai'in, dia hidup dengan sesuatu, maka dia akan mati di atasnya. Dia akan mati di atasnya. Perkataan ini diperjelas oleh Imam Ahmad. Kata beliau, seseorang akan mati di atas kebiasaannya. Seseorang akan mati di atas kebiasaannya. Biasakan beristighfar, biasakan minta ampun kepada Allah, agar ketika nanti Allah mengambil nyawa kita, agar nanti ketika jasad ini berpisah dengan ruh kita, kita meninggal dalam keadaan kita minta ampun kepada Allah. Tiket surga itu bernama ampunan. Orang yang banyak ibadahnya tapi nggak diampuni sama Allah, masuk neraka dia. Tapi orang sedikit ibadahnya tapi dia diampuni sama Allah, maka dijamin surga sama Allah. Karena Allah mengatakan, wa syari'u ila maghfirah, raih ampunan Allah. Maka ummahat, kalau kita ingin Allah bereskan semua urusan dunia kita, jangan pernah lisan ini capek untuk minta ampun. Minta ampun, istighfar, istighfar, istighfar. Baca astaghfirullah menjelang kita tidur, di saat kita mau makan, menjelang kita masuk masjid, bahkan kita berada di majlis ilmu ini, hati kita nggak berhenti untuk beristighfar. Karena itulah kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang terakhir, sebenarnya banyak ya, poin yang terakhir jemaah kaum muslimin semuanya, orang itu akan dibereskan urusannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada poin terakhir di sesi ini, yaitu al-ihsan ala kulli syai'. Orang yang berbuat ihsan, berbuat baik di setiap perkara. Dan kebaikan yang paling utama setelah kita berbuat baik kepada Allah dan Rasulnya,
dalam bentuk mentaati aturan Allah dan ittiba kepada sunnah Nabi, maka kebaikan yang paling utama adalah berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Berbuat baik kepada kedua orang tua kita, karena Allah mengatakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kata Allah Subhanahu wa taala, beribadahlah kepada Allah. Wa qada rabbuka, beribadahlah kepada Allah. Dan kemudian Allah nyuruh kita untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada ayah dan ibu kita. Jemaah kaum muslimin, yakinlah kalau kita baik sama orang tua kita, maka urusan dunia kita akan dimudahkan oleh Allah. Ini janji Allah. Karena keridhaan Allah, ridallah biridhail walidain. Keridhaan Allah tergantung keridhaan orang tua. Kalau kita menyakiti hati orang tua kita, yakinlah itu awal muasal kehancuran dalam kehidupan kita. Berbuat baik kepada ibumu, berbuat baik kepada ayahmu, karena ini perintah Allah. Allah yang menyuruh. Ini bukan perintah manusia, ini bukan perintah orang tua kita. Berbuat baik kepada ibu itu perintah Allah. Engkau seorang pejabat, engkau seorang pemimpin, satu perkataanmu ditaati oleh manusia, tapi engkau berhadapan dengan ibumu, waqfid lahuma janaha dhulli, lembutkan suaramu di hadapan ibumu. Walaupun engkau berpendidikan tinggi, gelarmu lebih panjang daripada namamu, ibumu adalah wanita petani yang tinggal di pelosok negeri yang tidak sekolah, berhadapan dengan ibumu, lembutkan suaramu. Orang tuamu nggak tahu engkau seorang pejabat, dia nggak peduli engkau pemimpin, dia nggak peduli engkau orang kaya, yang dia pedulikan engkau adalah anaknya, engkau adalah anaknya. Maka lembutkan suara kita di hadapan ibu kita. Saya teringat dengan sebuah kisah dinukilkan oleh Al-Imam Abu Hanifah. Kisah ini dinukilkan oleh Abu Yusuf rahimahullah ta'ala, muridnya Abu Hanifah. Abu Hanifah itu di rumahnya ibu-ibu, dia punya majlis, dia punya tempat untuk murojaah, mutola'ah kitab, tempat belajar. Suatu hari ibunya masuk, ibunya datang kepadanya bertanya tentang persoalan agama. Nyampe ibunya di hadapannya, kata Abu Hanifah, ibu, dia ngomong dengan penuh kelembutan. Dia bilang, ibu tunggu sebentar, ibu tunggu sebentar, aku mau keluar sebentar. Nggak lama ibu, sebentar saja. Kemudian dia buru-buru dia keluar. Nyampe di luar, dia temui muridnya bernama Abu Yusuf rahimahullah. Dia bilang, ya Abu Yusuf, engkau masuk ke ruanganku, temui ibuku di sana, dan tolong engkau jawab semua pertanyaan dari ibuku sampai ibuku senang dengan jawabannya. Abu Yusuf heran, kenapa kok aku yang menjawab, padahal ini ulama besar. Dia masuk ke ruangan Abu Hanifah, kemudian dia menjawab dengan mudahnya pertanyaan ibunya. Habis dia menjawab, kemudian dia keluar dari rumahnya. Dalam keadaan bingung dia nanya, ya Imam, kenapa engkau menyuruh aku yang menjawab? Kenapa aku yang menjawab pertanyaan dari ibumu? Padahal itu pertanyaan yang sangat mudah. Abu Hanifah mengatakan, perhatikan jawaban beliau. Kata beliau, inni akhafullah, kata beliau, inni akhafullah, saya takut kepada Allah, kata beliau, saya takut kepada Allah. Ketika kemudian saya menjawab pertanyaan ibu saya takut ketika itu saya merasa adalah guru bagi ibu saya. Saya takut menganggap ibu saya adalah murid saya. Itu yang saya takutkan. Saya takut ketika saya menjelaskan sebagai seorang guru, saya takut suara saya meninggi daripada ibu saya. Karena terkadang seorang guru, dia harus memiliki intonasi penekanan kalimat kepada murid-muridnya untuk memperjelas pertanyaannya, memperjelas jawabannya. Dan kata dia, itu yang aku takutkan. Aku nggak mau suaraku lebih tinggi daripada suara ibuku. Aku ingin terus merendahkan suaraku kepada ibuku. Dan ini yang dia katakan.
Lihat kelembutan hati para ulama. Mereka menjaga perkataan mereka kepada ibu-ibu mereka, kepada ayah mereka. Mereka menjaga perkataannya. Ada sebuah kisah yang viral di Mesir, Bu. Kisah yang viral di Mesir terjadi tahun 2000. Saya ingat terjadi tahun 2000 kisah ini. Ada seorang anak, dia punya istri, dia punya anak-anak. Di akhir pekan dia ajak ibunya untuk acara makan-makan. Dia ngajak ibunya untuk acara makan-makan. Jadi ibu-ibu kalau punya rezeki, ajak orang tua kita makan-makan. Nggak seberapa, Bu, tapi itu insya Allah membawa keberkahan untuk rumah tangga kita. Kita kadang-kadang tiap pekan sering makan-makan sama anak-anak, sering weekend sama suami. Terkadang kita lupa untuk membahagiakan orang tua kita. Ada seorang anak di Mesir, diajak ibunya makan-makan. Nyampe dia di tempat restoran yang dia booking, makanan udah tersedia, makanannya enak-enak. Kata ibunya, "Nak, kenapa kok engkau menyiapkan makanan ini banyak banget?" Kata anaknya, "Nggak apa-apa, Ibu. Ini nggak ada apa-apanya dibandingkan kebaikan Ibu. Nggak apa-apa," katanya. Ini anak yang soleh ini. Kemudian ibunya nanya, "Nak, ini makanan berapa engkau beli? Berapa harganya?" Kata anaknya, "Harganya juga nggak seberapa, Ibu. Makanan ini harganya dibandingkan kebaikan Ibu nggak ada apa-apanya, Ibu." Tapi ibunya tetap ngotot. Ibunya tetap nanya, "Berapa, Nak? Berapa engkau beli makanan ini?" Kata anaknya, "Aku beli, Ibu, 350 real. 350 real. Ya, berarti sekitar berapa? 1.500.000. Ibu-ibu yang pernah ke Mesir, Mesir itu biaya hidupnya lebih murah daripada Jakarta. Kita dulu kalau kita kos di Mesir sebagai mahasiswa murah biayanya. Kalau tiba-tiba kita kos di Jakarta, itu kaget kosan mahasiswa di Jakarta. Jadi kalau 1.500.000 di Mesir itu udah dapat makanan yang mewah itu. Masya Allah. Kemudian ibunya bilang, "Nak, nanti kalau ibu punya uang, ibu punya duit, nanti kamu ibu traktir dengan anak-anakmu, dengan istrimu. Kita makan lagi ya di tempat ini," kata ibunya. "Nanti kita makan lagi di tempat ini dan ibu yang traktir." Anaknya kemudian tersenyum, kemudian anaknya memeluk ibunya, dipeluk ibunya, Masya Allah. Dan kemudian mereka makan, mereka nikmati makan di malam itu dengan penuh kebahagiaan. 4 hari setelah acara makan-makan itu, ibunya meninggal dunia. Kemudian anak ini dia menangis. Ternyata makan-makan 4 hari yang lalu itu adalah makan-makan terakhir dia bersama dengan ibunya. Masya Allah. Diurusi jenazah ibunya, dikafankan, disolatkan, dikuburkan. Kemudian ketika sudah dikuburkan, dia pulang ke rumah. Dia masuk ke kamar ibunya. Dia lihat satu persatu baju ibunya. Dia teringat satu-satu kenangan baju itu. Ini baju dipakai ketika ibu lagi sholat, kata dia. Nangis dia. Ini baju dipakai ketika ibu baca Quran, kata dia. Ini baju dipakai ketika ibu datang ke majelis ilmu. Ingat dia semuanya dengan baju itu. Dia urusi, kemudian dia bereskan kasur ibunya. Dia ambil bantal. Ketika dia mengambil bantal ibunya, dia lihat di bawah bantal itu, ada kertas yang terlipat. Dia buka kertas itu. Ternyata dalam kertas itu berisi duit, berisi uang. Ini kisah nyata. Di tahun 2000 kisah ini viral di Mesir. Dia buka kertas itu, isinya duit 350 real. Ini janji ibunya. Ibunya bilang tadi apa? "Nah, kalau ibu punya duit, nanti kita makan lagi di sini. Ibu traktir kalian." Dia buka kertas, isinya ada surat yang begitu singkat. Ibunya mengatakan, kata ibunya, "Nak, malam ini ajak istri dan anak-anakmu makan di tempat yang kemarin. Ibu yang traktir kamu." Dan dia bilang, sesungguhnya doa ibu sebagai orang tua itu akan selalu bersama dengan kalian. Maka Masya Allah, semua urusan dunia kita ini akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita berbuat baik kepada orang tua kita. Lihatlah doa para salaf terdahulu, lihatlah doa para ulama terdahulu, luar biasa doa-doa mereka.
Mereka minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata mereka? Ya Allah, halalkan ya Allah, halalkan darah ibuku yang mengalir ketika melahirkanku. Lihat orang tua kita melahirkan kita. Di sini semuanya ibu-ibu. Ibu-ibu tahu gimana sakitnya melahirkan. Apalagi zaman dahulu, peralatan belum secanggih hari ini. Masya Allah. Jika seandainya dokter bilang ibu yang bisa diselamatkan hanya satu nyawa, maka semua wanita-wanita terbaik di dunia ini akan mengatakan, dokter, selamatkan anakku biar aku yang meninggal dunia. Maka minta sama Allah agar kemudian Allah menghalalkan darah ibu kita yang mengalir ketika melahirkan kita. Mereka mengandung wahnan ala wahnin, ibu-ibu mengandung wahnan ala wahnin dengan kondisi yang begitu payah dan begitu susah kita mengandung. Di barat ada sebuah challenge, laki-laki disuruh membawa beban di perutnya sekitar 2-3 kilo, hanya sampai bilangan 8 jam mereka semuanya nyerah, nggak kuat mereka membawa beban di perutnya. Lihat wanita, ibu-ibu hari ini, lihat orang tua kita dahulu, mereka ke sawah, mereka ke ladang, mereka bekerja, mereka ke pasar dalam keadaan mereka mengandung kita. Masya Allah. Minta sama Allah, kata para ulama, agar Allah menghalalkan keringat ayah kita yang begitu susah untuk menafkahi kita. Ayah kita pulang dari ladang, pulang dari sawah, pulang di waktu malam, di waktu petang, yang dia peluk anaknya. Orang tua kita mungkin gak hafal Quran, orang tua kita mungkin gak hafal dengan hadis, mungkin dia jarang duduk di majelis ilmu, tapi lihat ketulusan kasih sayang mereka. Orang tua hari ini, lihat sebagian orang tua hari ini seharian dia meninggalkan anaknya, pulang dia ke rumah, handphone yang dia pegang, bukan anaknya yang dia peluk. Lihat orang tua kita yang pendidikannya tidak setinggi kita, tapi Masya Allah, luar biasa kasih sayang mereka kepada kita. Minta sama Allah agar Allah menghalalkan air susu ibu kita yang telah mengalir sebagai daging dan darah dalam tubuh kita. Makanya jemaah kaum muslimin dan ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, boleh jadi terlalu banyak masalah dalam hidup kita yang menyakitkan kita, karena boleh jadi kita sering nyakitin hati orang tua kita. Boleh jadi banyak keberkahan hidup, yang mungkin Allah cabut dalam kehidupan kita, dan boleh jadi perkaranya karena kita nyakitin hati orang tua kita. Maka minta maaf kepada mereka. Kalau mereka masih hidup, muliakan mereka, bahagiakan hati mereka. Minta sama Allah agar dipanjangkan usia mereka dalam ketaatan. Kalau mereka sudah meninggal dunia, mereka sudah terbaring di liang lahat kuburannya, doakan mereka. Jadi anak yang soleh, doakan mereka. Minta kepada Allah agar diringankan hisabnya, agar diberikan nikmat kubur kepada mereka. Dan ini adalah permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang salah, yang khilaf, itu hanya karena kedangkalan ilmu yang saya miliki. Mudah-mudahan dimaafkan ya. Nafa'nallahu wa iyyakum bil ilmin nafi' wal amalus salih. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.